kita akan melakukan praktek coaching ya. Nanti ada yang berperan sebagai coach dan ada juga yang berperan sebagai coaching ya. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Budi Kartiwa sebagai pengamat dan juga Ibu Win sebagai coachnya dan Ibu sebagai coaching. Dari observasi yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan mengamati alur Tirta dalam proses coaching yang Ibu lakukan pada hari ini. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada coach Ibu Win ya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini ada tiga, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present. Selanjutnya yang kedua itu adalah mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga kompetensi mengenai membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada tiga kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching pada siang hari ini. Kemudian kompetensi apa yang akan diobservasi secara spesifik dalam kegiatan coaching ini? Dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan tadi, kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan di sini adalah mengenai mendengarkan aktif atau menyimak kegiatan yang dilakukan oleh coach dan coach. Ya, baik, satu kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu adalah kompetensi mendengarkan aktif ya sebagai coach. Baik, Ibu Susi dan juga Ibu Win, saya persilakan waktunya untuk melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Saya persilakan. Selamat siang Ibu, apakah Ibu memiliki waktu luang hari ini? Selamat siang Bu Susi. Ada apa ya Bu? Ibu kelihatannya hari ini tidak seperti biasanya, tidak bersemangat, agak murung. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya Bu, apakah saya mengganggu waktu istirahat Ibu? Oh tidak Bu, tidak apa-apa. Silakan Bu. Begini Bu, saya ingin curhat mengenai masalah yang sedang saya hadapi kali ini. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu, insya Allah. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya itu seperti apa ya Bu? Jadi begini Bu, hari kemarin itu ada kejadian di sekolah saya bahwa saya melihat ada anak yang sedang menangis di luar sekolah. Nah di sampingnya itu saya melihat ada ibunya juga yang sedang mengobrol dengan warga yang ada di sana. Nah ketika saya melihat hal itu, saya kemudian memanggil Pak Ade. Pak Ade itu wali kelas siswa tersebut ya, untuk menanyakan secara langsung apa yang sedang terjadi. Tapi Pak Ade tidak menghiraukan. Kemudian ketika saya melihat lagi keluar, siswa dan orang tuanya itu sudah pergi begitu saja. Nah namun tiba-tiba tidak berselang lama, orang tuanya itu ada menghubungi kepada guru yang ada di sekolah. Beliau mengatakan bahwa anaknya ternyata menangis, kemudian pulang ke rumah dan tidak ingin masuk sekolah lagi. Gitu. Nah kemudian orang tua itu mengatakan bahwa kenapa gurunya tidak memperhatikan anaknya seperti itu. Oh begitu ya Bu. Lalu bagaimana situasinya saat ini Bu? Ya orang tua murid tersebut meluapkan kekesalannya lah Bu ya kepada guru itu. Kemudian dia menyayangkan mengapa guru tidak memperhatikan anak didiknya di sekolah. Seperti itu Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dan respon dari orang tua siswa tersebut Bu? Ya tentunya saya kaget ya Bu ya, mengapa kok saya menjadi yang disalahkan. Padahal kan maksud saya waktu itu saya tidak langsung mendatangi mereka, karena maksud saya ingin mengkonfirmasi dulu ke Pak Ade selaku wali kelasnya. Siapa tahu beliau lebih mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian karena beliau tidak menggunakan hal itu, jadi seolah-olah saya tidak memperhatikan anak tersebut. Sebetulnya kalau saya lihat itu sudah bagus ya Bu. Lalu di sini apa yang membuat
membuat Ibu merasa kurang nyaman atau tidak nyamannya yang mana Ibu? Yang membuat saya kurang nyaman dan resah adalah saya takutnya orang tua itu menurun kepercayaannya terhadap guru di sekolah gitu, karena mungkin anggapannya bahwa guru tidak memperhatikan siswa atau pendidik yang ada di sekolah gitu. Kalau menurut saya lihat dari kejadian yang barusan Ibu ceritakan, Ibu bisa merefleksikan dari apa yang sudah terjadi Ibu. Jadi kalau nanti ada orang tua yang bertanya atau komplain kepada guru, jadi Ibu bisa menjelaskannya. Mudah-mudahan bisa ya Bu. Ya, insya Allah bisa ya Bu ya. Saya doakan. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa nih Bu rencana kedepannya yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berniat pertama menemui orang tua siswa tersebut, pertama untuk mengucapkan maaf, meminta maaf kepada beliau secara langsung, kemudian menjelaskan dulu permasalahan yang terjadi, menjelaskan kesalahan yang terjadi, dan juga saya sendiri akan membahas ya untuk lebih peka terhadap semua peserta didik yang ada di sekolah. Selain yang sudah Ibu katakan, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan lagi Bu? Ya, dari kejadian ini saya akan betul-betul memperhatikan semua siswa Bu, walaupun bukan saya wali kelasnya, tetapi insya Allah saya akan memperhatikan semuanya. Ada lagi barangkali Bu yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan saling mengingatkan dengan guru-guru lain untuk sama-sama memperhatikan kondisi yang ada di sekolah, baik siswa ataupun yang lainnya. Langkah yang sudah Ibu ambil itu sudah tepat ya Bu. Saya setuju sekali dengan ide-ide yang sudah Ibu sampaikan. Syukurlah Bu, saya sekarang sudah merasa lega, sudah bercerita dengan Ibu, karena tadinya saya takut untuk mengambil langkah Bu. Alhamdulillah kalau sekarang Ibu sudah merasa lega ya Bu ya. Nah, dari rencana yang sudah Ibu katakan tadi, kapan Ibu akan melakukan rencana-rencana tersebut? Insya Allah besok saya akan mulai melakukan rencana itu. Yang pertama saya akan mengunjungi kediaman dari orang tua siswa tersebut. Lalu dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Ya, dukungan yang saya butuhkan, yang pertama pastinya dukungan dari kepala sekolah, kemudian yang selanjutnya dukungan dari semua pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Ide yang bagus ya Bu. Semoga masalahnya bisa dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat Bu. Kemudian Ibu juga bisa bekerja kembali dengan suasana yang senang, nyaman ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih atas segala masukannya. Semoga kita bisa memberikan teladan yang baik untuk semua orang. Amin ya Rabbal alamin. Sama-sama Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu, karena jam istirahat sudah selesai. Ya, silakan Bu kembali ke kelasnya. Bagus sekali kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Susi dan juga Ibu Win ya. Berikutnya saya akan menyampaikan hasil observasi atau pengamatan dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Susi dan juga Ibu Win. Yang pertama saya akan bahas tentang alur tirta dalam proses coaching ini ya. Tadi saya lihat ya, saya amati bahwa alur tirta dari proses coaching yang telah Ibu Win dan Ibu Susi lakukan ini sudah tampak, sudah terlihat sangat jelas gitu ya. Dari mulai tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa Ibu Win sebagai coach akan mengembangkan satu kompetensi yaitu menjadi pendengar aktif atau mendengarkan secara aktif. Dan benar sekali bahwa hasil pengamatan saya, Ibu terlihat aktif mendengarkan curhatan ataupun juga apa yang disampaikan oleh coachingnya tadi ya. Mulai dari penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga sampai ke tanggung jawab yang disampaikan oleh coachingnya gitu ya. Jadi alhamdulillah Ibu Win sudah menjadi coach yang mampu mendengar coachingnya dengan aktif ya.
Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Wibin ya, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching pada siang hari ini? Alhamdulillah saya sangat senang sekali ya Pak ya mendengarkan cerita dari Ibu Susi dalam hal ini sebagai coaching, dan juga saya bisa membantu Ibu Susi dalam menyampaikan solusi-solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah bisa menjadi coach yang dapat membantu menyelesaikan atau membantu untuk menggali ide-ide dari seorang coach ya. Baik, baik Bapak, baik Ibu Susi dan juga Ibu Wibin, demikian kegiatan coaching pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Budi dan Bu Wibin. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dalam proses pendidikan ini saya akan mengamati alur cerita terhadap kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bapak Budi dan Ibu Wibin. Nah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Susi Hadianti sebagai pengamat, kemudian Pak Budi Satiwa sebagai coach dan Ibu Wibin Makati sebagai coaching. Nah, sebelum kita memulai kegiatan coaching kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan khususnya kepada Pak Budi sebagai coach. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam praktek coaching kali ini? Ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan dalam praktek coaching ini. Yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang akan diobservasi oleh Bapak Budi secara spesifik dari 3 kompetensi itu? Kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik adalah membuat pertanyaan berbobot pada sesi coaching pada siang hari ini. Selanjutnya, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan pelaksanaan pelatihan coaching ini apa ya? Saya akan berusaha menjadi seorang coach yang di dalamnya itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, untuk menggali potensi dan juga ide-ide segar dari seorang coach nanti Ibu sebagai upaya untuk solusi-solusi ataupun juga pemecahan masalah yang sedang dihadapi beliau. Bagus, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya serahkan kepada Bapak Budi dan Ibu Wibin untuk melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wibin. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bagaimana kabar murid-murid Ibu di kelas? Alhamdulillah baik. Begini Pak, apakah Bapak hari ini ada waktu? Ada yang ingin saya obrolkan dengan Bapak? Ya silakan Bu. Apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Kebetulan saya sedang ada masalah Pak mengenai kurangnya minat belajar siswa pada pembelajaran saya di kelas. Itu ya. Kira-kira setelah diskusi kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap setelah kita melakukan diskusi hari ini mendapatkan solusi yang terbaik mengenai bagaimana caranya meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran saya di kelas. Ya. Menurut Bu Wibin, hal apa yang menyebabkan kurangnya antusias siswa ketika melakukan pembelajaran di kelas ini? Kalau saya perhatikan, hal yang menyebabkan kurangnya minat siswa dalam pembelajaran kelas saya itu diantaranya yang pertama, pembelajarannya sedikit membosankan.
kemudian terlalu monoton Pak, dan saya terlalu dominan berbicara depan murid-murid saya. Hal berikutnya yang kedua, saya kurang memberikan ruang kepada murid Pak. Jadi untuk murid saya itu untuk banyak berbicara. Jadi selama ini saya membatasi gitu Pak. Karena kalau murid-murid beri ruang untuk banyak bicara, kelas itu akan menjadi gaduh Pak, menjadi ribut. Oh begitu ya Bu ya. Nah kira-kira hal apa yang membuat siswa tersebut lebih berantusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas ini? Ya, menurut saya siswa ini atau murid-murid itu menginginkannya pembelajarannya itu yang asik Pak, yang tidak monoton, juga tidak membosankan bagi mereka Pak. Ya. Nah saya sangat sependapat dengan ibu tadi ya bahwa tentunya diperlukan pembelajaran yang asik gitu ya, kemudian tidak monoton dan juga bisa membantu siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira saya tanya sumber belajar yang ibu gunakan di kelas itu apa sih? Kalau untuk sumber belajar Pak, saya biasanya di kelas itu hanya menggunakan sumber belajar berupa buku teks dari perpustakaan. Ya. Kalau boleh tahu, Bu Wiwin, selain menggunakan sumber belajar buku teks tadi ya di perpustakaan, kira-kira adakah sumber belajar yang lain yang bisa digunakan dalam pembelajaran? Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar yang bisa digunakan selain buku teks ya. Bisa juga sumber belajarnya dari YouTube, dari artikel, dari blog ya Pak, atau juga apalagi sekarang murid-murid itu sudah memiliki HP ya Pak. Di HP itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, bisa juga kita pakai untuk sumber pembelajaran. Apalagi sekarang anak-anak itu lebih banyak menggunakan HP ya Pak. Ya. Bisa menggunakan aplikasi yang lagi tren mungkin di murid-murid, diantaranya menggunakan TikTok, menggunakan IG. Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak ya, dan juga yang disukai oleh anak-anak. Ya, betul sekali Bu ya. Jadi bila ibu banyak menggunakan sumber belajar yang bervariasi, nanti murid-murid itu pasti antusias dalam pembelajaran yang dilakukan oleh ibu di kelas ya. Nah sekarang rencana apa yang akan ibu lakukan ke depan? Rencananya ini Pak, saya akan merancang rencana pembelajaran dengan sumber belajar yang beragam. Tidak hanya menggunakan satu macam sumber belajar. Bisa juga nanti saya menggunakan sumber belajarnya dari yang tadi sudah saya sebutkan, dari YouTube, dari blog, dari artikel, dan juga dari sumber yang lain. Sekali ya rencananya hal itu merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu hadapi ya. Mudah-mudahan saya doakan rencana yang akan ibu lakukan bisa berhasil dengan baik gitu ya. Nah lalu apa komitmen ibu untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat? Saya berkomitmen untuk selalu buat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak, dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Untuk apa? Tentunya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Apalagi sekarang ini kita kan kurikulum merdeka ya Pak. Ya, betul. Nah menurut ibu siapa kira-kira yang dapat membantu ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Untuk menjalankan komitmen tersebut ya Pak, Ya. Saya akan meminta guru mata pelajaran khususnya yang satu mapel dengan pelajaran yang saya ajarkan. Ya, saya rasa itu adalah ide yang sangat bagus Bu ya. Dan saya tanyakan kapan kira-kira ibu akan melaksanakan rencana yang telah ibu buat untuk dilaksanakan di kelas. Saya rencananya akan mulai melaksanakan kegiatan tersebut itu minggu depan Pak. Minggu
minggu depan gitu ya. Baik Bu, kita nanti akan berdiskusi kembali minggu depan dan kita akan melihat ya hasil dari rencana aksi yang akan dilakukan ya. Baik Pak, terima kasih Pak telah meluangkan waktunya buat saya dan juga sudah mendengarkan keluh kesah masalah yang saya hadapi. Ya sama-sama Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Kalau begitu saya kembali lagi ke kelas. Oh iya silakan Bu. Terima kasih atas kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Budi dan Ibu Lulin. Nah, dari pengamatan yang telah saya lakukan pada kegiatan coaching kali ini ya, Alur Tirta sudah nampak mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab. Nah, di samping itu saya pun sudah menilai bahwa coach di sini sudah mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan informasi untuk menggali informasi dari coaching ya. Nah, kegiatan ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Budi selaku coach, bagaimana atau apa yang Bapak rasakan setelah melakukan kegiatan coaching kali ini? Terima kasih Bu. Saya sangat senang ya dan juga sangat terkesan ya apa yang telah saya lakukan dan juga dengan seorang coaching gitu ya terhadap satu permasalahan tadi ya. Alhamdulillah saya sudah mencoba menjadi seorang coach yang dapat menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dan hal ini bisa membantu Ibu Lin sebagai coaching untuk menggali potensi dan ide-ide segarnya dalam rangka solusi pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Jadi demikianlah kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Budi dan Ibu Lin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Siti, Pak Budi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, dalam proses coaching kali ini, saya akan mengamati mengenai alur Tirta terhadap kegiatan coaching yang Ibu Bapak lakukan ya hari ini. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Lulus Nastasi sebagai pengamat, kemudian Ibu Siti sebagai coach, dan Pak Budi sebagai coaching. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Siti sebagai coach, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam praktek coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktek coaching kali ini adalah kompetensi dalam harian penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya Bu kompetensinya yang akan dikembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang akan diobservasi secara lebih spesifik lagi Bu? Secara lebih spesifik saya akan mengembangkan mengenai kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh atau person ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pelaksanaan pelatihan coaching ini apa ya Bu? Jadi di sini saya sebagai coach ingin memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan yang dialami oleh coach. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada Ibu Siti dan Pak Budi untuk melakukan kegiatan coachingnya kali ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam Pak. Ya, selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Apakah Ibu mempunyai waktu luang sebentar? Oh itu bagaimana Pak? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Bisakah Ibu bantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya hanya
jadi mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu saya memberitahukan orang tua dari 20 siswa yang mendapatkan bantuan PIP. Nah, waktu itu kepala sekolah menegur saya. Oh iya Pak, saya ingat. Bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya permasalahan ini tidak begitu serius, Bu. Tidak serius, tidak serius bagaimana? Kepala sekolah menegur saya, gitu ya. Beliau bertanya, ada acara apa sehingga banyak orang tua datang ke sekolah. Mengapa? Saya tidak tahu, itu kata kepala sekolah, dan akhirnya kepala sekolah tersebut pergi meninggalkan saya. Seperti itu, Bu. Oh, bukankah Bapak kepala sekolah yang mengundang orang tua itu? Bukan, Bu, tapi sayalah yang mengundang orang tua tersebut. Oh, jadi Bapak yang mengundang para orang tua tersebut tanpa sepengetahuan Bapak kepala sekolah, Pak? Ya. Nah, lalu tujuan Bapak mengundang para orang tua itu untuk apa ya, Pak? Begini ya, Bu, saya kan pengelola PIP siswa ya, di sekolah dasar ini. Beberapa hari yang lalu saya sudah mencairkan uang PIP, bantuan PIP itu, kemudian saya pegang uangnya. Nah, kemudian saya mengundang orang tua dari 20 siswa tersebut untuk datang ke sekolah dalam rangka pembagian uang PIP-nya. Gitu. Hanya saja saya tidak meminta izin kepada kepala sekolah yang baru itu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu, mengapa Bapak tidak memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa pada hari itu Bapak akan mengundang orang tua untuk membagikan uang PIP? Ya. Begini, Bu, saya kan beranggapan bahwa seperti pengalaman yang sudah terjadi yang lalu-lalu begitu ya, kepala sekolah yang lama ketika memimpin di sekolah kita di sini, beliau sudah menyerahkan sepenuhnya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengatur pencairan dan juga teknis pembagian kepada orang tua. Nah, jadi saya tinggal melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah, seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi Bapak melakukan hal itu seperti kebiasaan Bapak sebelumnya. Benar. Dan memang tidak bermasalah sehingga Bapak melakukan hal yang sama. Benar. Saya beranggapan bahwa kepala sekolah yang baru pun akan mengikuti hal-hal yang baik yang sudah sudah berjalan di sekolah kita ini. Sebenarnya sudah bagus ya Pak, tapi mungkin Bapak kepala sekolah yang baru belum mengetahui hal baik apa yang dilakukan oleh Bapak. Lalu apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya, jujur saja Bu, saya sangat malu dan juga merasa sangat bersalah gitu ya atas apa yang telah saya lakukan gitu ya. Sehingga beberapa hari ini saya kurang nyaman bekerja seperti itu, dan beberapa pekerjaan saya terbengkalai ya, seperti itu. Dan begitu ya, perasaan sampai saat ini sangat membuat membuat hati saya tidak nyaman. Terus menurut Bapak kira-kira apa penyebabnya? Ya, saya sebenarnya sudah menyinggung perasaan beliau dan juga melangkahi kepala sekolah yang baru. Intinya Bu, saya kurang berkomunikasi dengan kepala sekolah tersebut. Nah, itulah pentingnya berkomunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Apa-apa yang Bapak lakukan tentunya harus dikomunikasikan dengan baik kepada pimpinan kita, meskipun tujuannya sudah baik. Iya, saya juga berpikir demikian Bu. Kira-kira saya akan dipanggil kembali oleh Bapak Kepala Sekolah tersebut. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika dipanggil oleh kepala sekolah, ya harus siap Bapak untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif pasti. Mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan harapan saya juga bisa membuat hati saya bisa nyaman kembali. Mudah-mudahan ya.
Nah, dari apa yang Bapak sampaikan itu, lalu apa rencana Bapak ke depannya? Ya, saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Ya, dan saya juga akan meminta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan dan tentunya meminta saran dan juga masukan beliau terkait dengan teknis pencairan dan pembagian PIP kepada siswa sesuai dengan arahan beliau seperti itu. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat ya menurut saya setuju dengan ide ini. Alhamdulillah Bu, sekarang saya agak merasa lega begitu ya. Tadinya saya merasa takut ya karena masalah ini berkaitan langsung dengan kepala sekolah pimpinan kita. Ya, itulah kalau Bapak sudah merasa lega, lalu dari yang Bapak sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana? Untuk hal ini saya berkomitmen bahwa saya akan mematuhi masukan-masukan dan juga saran-saran beliau terkait dengan ya salah satunya dengan teknis pembagian PIP kepada siswa dan juga orang tuanya. Itu ide yang sangat bagus saya Pak. Semoga Bapak dapat segera menyelesaikan hal ini dan Bapak dapat bekerja dengan perasaan yang gembira, yang nyaman, dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya, Ibu, terima kasih Bu atas segala waktu yang telah diberikan. Ibu telah mendengar keluh kesah saya dan saya sekarang sangat lega. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Pak. Maaf ya Bu, sebetulnya sekarang sudah waktunya istirahat. Saya harus kembali ke kelas, gitu ya. Terima kasih atas segala bantuan dan juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Budi sama Bu Susi, kegiatan coachingnya yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Dari kegiatan coaching yang barusan dilakukan, saya amati alur ceritanya itu sudah tampak jelas sekali ya. Langkah-langkah dalam alur ceritanya sudah dilakukan dengan baik, mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga dalam hal tanggung jawab. Di sini coach dalam hal ini Bu Susi ya, telah mampu mendorong ide-ide pada saat coach menceritakan masalahnya. Selain itu juga coach telah mampu membantu coach membuat rencana aksinya yang lebih spesifik. Selanjutnya ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Susi sebagai coach. Setelah melakukan kegiatan coaching kali ini, apa yang Ibu Susi rasakan? Ya, saya merasa senang setelah melakukan kegiatan coaching kali ini karena saya mampu mengembangkan kompetensi yaitu lebih ke kehadiran menu sehingga saya mampu mengidentifikasi atau memahami permasalahan yang dialami oleh coach. Demikianlah kegiatan coaching kita kali ini ya. Terima kasih kepada Ibu Susi dan Pak Budi yang telah melakukan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.